undangan untuk beribadah. Mazmur 95 berbicara tentang undangan Allah bagi umatnya untuk beribadah. Isi undangan ada 3. Yang pertama, undangan untuk memuji Tuhan. Undangan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Undangan untuk setiap umat Israel untuk bersorak-sorai, beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan undangan itu berlaku sampai detik ini bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Mari datanglah, beribadahlah bersama, bersorak-sorai untuk Allah kita, Yesus namanya. Namanya bersorak-sorai berarti apa? Semangat, bersuka cita. Tuhan juga sudah memberikan contoh tentang Raja Daud yang sungguh-sungguh punya antusias dalam beribadah kepada Tuhan Israel. Luar biasa, dia punya hubungan yang luar biasa intim dengan Tuhan. Saat dia datang ibadah, dia mau menari-nari dengan sekuat tenaga. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, istri Daud, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mari kita bersorak-sorai, ibadah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ini iman, ini pengertian Daud. Menari-nari di hadapan Tuhan. Daud sudah memberikan keteladanan untuk kita semua. Maka saya mengajak saudara semua, kalau kau datang beribadah kepada Tuhan, ayo dengan sukacita, dengan semangat, kita bersemangat, kita bersukacita, kita memuji, ingin mengagungkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sudah masuk akhir zaman. Ayo kita semakin giat melakukannya. Apa? Beribadah bersama dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang diminta Tuhan, pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan seperti ini loh. Haleluya. Kalau saudara masih ngikutin online, fokus online, itu godaannya besar. Lebih fokus di gereja. Kalau di gereja pasti saudara akan fokus. Karena saudara sudah datang dengan sudah punya tujuan. Aku ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Di gereja aman dalam nama Yesus. Sudah prokes ketat. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam kita ibadah, kita bernyanyi bukan untuk meluapkan emosi kita. Kita bernyanyi bukan untuk membuat kita lega. Ibadah kita tidak bertujuan menyenangkan hati manusia. Fokus ibadah kita bukanlah kita, melainkan Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang indah, nama yang berkuasa. Segala sesuatu tentang Yesus. Di dalam ibadah kita tidak boleh seorang pun mencuri kemuliaan yang hanya menjadi milik Yesus. Kita fokus hanya untuk Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kita memuji dengan segenap hati. Yang kedua, undangan untuk apa? Menyembah. Menyembah karena dialah Allah kita. Kita adalah umat gembalaannya. Kita ini adalah kawanan domba. Tuntunan tangannya. Kita domba. Domba itu mendengar suara gembala.
Kita milik Tuhan, Tuhan yang menjadikan kita. Kalau kita sungguh mengimani, memahami akan hal ini dan kita terus bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya sebagai domba, kita tidak perlu khawatir di dalam menghadapi kehidupan. Kita tidak perlu khawatir apa yang kita makan dan kita minum. Kan kita pakai, karena gembala yang memelihara kita. Amin. Maka sembahlah dia. Senangkan hati. Karena dia Allah yang maha besar. Allah kita. Dan kita umat gembala. Undangan yang ketiga, dan ini sangat penting. Undangan untuk mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan dan mentaati semua perintah Tuhan. Ayat 7b sampai 11. Ini murka Allah terhadap orang Israel. Tegak tengkuk sampai mereka di masa dan Meribah ini. Mereka tidak dapat air. Mereka bertengkar. Dan mereka bersungut-sungut dan akhirnya mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lihat, dinamailah tempat itu masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Padahal mereka ada melihat tiang awan, tiang api. Jangan mencobai Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Taatilah semua perintah Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kau hadapi. Jangan menyalahkan Tuhan. Responi dengan benar. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau memiliki respon yang benar. Engkau mentaati firman Tuhan. Maka engkau akan masuk ke tempat perhentian surga yang mulia. Kalau zaman Israel tempat perhentian adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan karena mereka tegar tengkuk, mereka suka bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Hanya 2 angkatan mereka yang bisa masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Pastikan kita semua setia sampai akhir. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tuhan Yesus memberkati.